Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman. Tadi soal sudah kerjakan ya? Nah, tinggal yang masih kayaknya sudah ya. Ya, kalau sudah melihat materi, silakan ketik yes. Baik, kalau kita mulai teman-teman untuk malam ini dan kita malam ini masuk ke dokumentasi keperawatan komunitas. Nah, ini konsepnya untuk konsep keperawatan komunitas. Eh, Nah, ini komunitas sebagai kelompok sosial yang ditentukan oleh batas wilayah, nilai keyakinan, minat yang sama, serta saling mengenal, ya, berinteraksi satu dengan yang lainnya. Itu WHO 74. Kemudian, oh ya, soal komunitas itu banyak keluar di materi, di ujian. Kemarin saya ke teman-teman katanya, ataupun FR, mengatakan bahwa soal-soal komunitas muncul banyak. Itu pantas saja muncul banyak, bisa saja muncul banyak lagi. Kenapa? Kenapa lihat di fokus dari pelayanan atau pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia sekarang ini, yaitu pada promotif dan preventif. Promotif dan preventif itu banyaknya itu di komunitas, termasuk di dalamnya PHBS. Tapi bukan berarti PHBS harus muncul, tetapi bukan program-program yang sifatnya komunitas itu pasti banyak. Itu ya. Dan tadi juga dikatakan bahwa maternitas juga banyak. Atau yang ada yang lain mungkin ide-idenya. Ya ada lain ide-idenya, ide-idenya. Nah, kemudian komunitas lain merupakan saling bertukar pengalaman dalam yang penting dalam hidupnya. Konsepnya pelayanan ditujukan pada masyarakat, pendekatan kelompok resti dalam upaya pencapaian derajat kesehatan yang optimal melalui pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan dengan menjamin keterjangkauan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, melibatkan klien sebagai mitra dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi perawatan. Kemudian selanjutnya, ini konsepnya masih mungkin konsep Anda bisa dilihat nanti. Yang penting pasti di sini ada kolektif, ada keluarganya, kelompok khusus, dan lain sebagainya. Sehingga kalau di materi pokok tidak ada kelompok komunitas, kelompok apa tadi, tidak ada soal terkait dengan keluarga, ternyata keluarga dimasukkan kepada komunitas. Ya, itu ya. Begitu, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, ah, perawatan komunitas, sintesa praktek ya, kesehatan masyarakat dengan keperawatan. Jadi gabungan ya, di kesehatan masyarakat dengan
perawatan. Jadi merupakan gabungan. Ya. Kemudian asuhan keperawatan komunitas merupakan metode ilmiah ya dengan proses keperawatan. Ini mungkin tidak akan ada yang seperti ininya, tapi target keperawatan komunitas adalah upaya meningkatkan upaya kesehatan ini. Kemudian saya lurus ini aja apa cepat saja. Tujuannya pencegahan melalui pelayanan kesehatan. Nah, di sini individu, keluarga, kelompok khusus dalam konteks komunitas. Ya, jadi ada keluarganya di sini. Perhatian langsung terhadap seluruh masyarakat mempertimbang masalah kesehatan. Sasaran seluruh masyarakat termasuk individu, kelompok, dan risiko tinggi, RESTI, ya, dan kelompoknya beresiko tinggi. Kemudian dari tiga, individu, keluarga, dan komunitas. Jadi jelas Anda tidak harus menghafal cara ada terlek gitu ya. Yang pasti keluarga ada. Tingkat individu memberikan kepada individu, kemudian tingkat keluarga secara dengan anggota keluarga dengan masalah kesehatan. Ya. Kemudian tingkat komunitas berorientasi pada individu dilihat sebagai satu kesatuan dalam komunitas. Kemudian prinsipnya menjadi prinsip pemanfaatan, ada autonomi, keadilan, kemudian falsafahnya ada pelayanan berikan menjadi berpengaruh terhadap lingkungan baik, falsafah melalui komunitas mengacu pada paradigma sama ya manusia. Nah ini paradigmanya nggak jelas ya. Sama lah ya kesehatan ini acak-acakan nih. Manusia tiga level pencegahan jangan lupa. Manusia, kesehatan, lingkungan, dan keperawatan termasuk di dalamnya adalah ada primer, sekunder, dan tersier. Itu hal yang sederhana, teman-teman. Keperawatan proses komunitas ini satu proses yang kompleks gitu ya. Proses yang kompleks, kemudian 5 tahapan dalam proses keperawatan dari Newman ya. Pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, evaluasi itu dari Newman. Pengajian komunitas, proses untuk dapat mengenal masyarakat. Tujuannya adalah mengkaji untuk mengidentifikasi faktor baik positif maupun negatif. Nah, menterawat, mencari, mengambil, mengidentifikasi informasi terus-menerus terhadap semua komponen yang ada dalam komunitas. Pengkajian, metode yang digunakan adalah interview, observasi, partisipasi, analisa data sekunder, kemudian windshield survey, kemudian ada survei terstruktur, kemudian ada angket, ya. Kemudian jenis data, ada data subjektif, kemudian ada data objektif. Ya, di objektif itu melalui pengukuran, pengamatan, dan pemeriksaan, meng- meliputi pengkajian data dasar, ya, data dasar, kemudian riwayat kesehatan yang ada, ini konsep diri dan lain sebagainya. Kajian kultur juga dikaji, kemudian ada support, dukungan, statistik, distribusi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, penghasilan kerjaan, suku, moralitas, morbiditas. Ini hasil analisa dijadikan bahan untuk lokakarya mini atau musyawarah pertama dengan masyarakat. Jadi lokakarya mini adalah musyawarah pertama dengan masyarakat. Kemudian selanjutnya pengkajian ya, ada pengkajian data 5 subdomain
lingkungan fisik, ya, kemudian ada pelayanan kesehatan, kemudian ekonomi, kemudian keamanan, politik, pemerintahan, komunikasi, pendidikan, rekreasi, persepsi, ya, partisipasi masyarakat, tanya juga persepsi Anda, kemudian yang lainnya analisis data, kemudian di permasalahan dirasakan oleh masyarakat, menetap kebutuhan masyarakat, menetapkan kekuatan masyarakat itu dianalisis data, kemudian juga yang terakhir mengidentifikasi pola serta menganalisis pola kecenderungan itu analisa. Kemudian hasilnya adalah membuat diagnosa prioritas ya karya mini. Kemudian MM2 musyawarah tersebut ditampilkan pada berdasarkan kemudian ditanggapi oleh masyarakat. Kalau tadi mini yang kedua itu adalah seluruh masyarakat. Diagnosa keperawatan komunitasnya adalah diagnosa merupakan respon terhadap kesehatan aktual dan potensial, ya, respon kondisi menurut anak, ya. Kemudian menurut MOOC, diagnosa terdiri masalah aktual versi populasi kata garis lingkungan. Itu menurut MOOC, MOOC, MUKE, MUKE. Oke, oke. Kemudian nomor diagnosa keperawatan komunitasnya memberikan gambaran tentang masalah, status kesehatan, kemudian yang aktual maupun yang mungkin terjadi. Mengandung komponen utama, problem, etiologi sama lah ya. Kemudian perilaku individu dan lain sebagainya. Kemudian ditambah simptom, sign and symptom. Kemudian selanjutnya formulir diagnosa Lukman Dewis 86 Deksel Soko masalah komunitas berhubungan diagnosis di antara misalnya berhubungan dengan resiko terjadinya masalah di antara menggambar komunitas berisiko berhubungan dengan itu atau juga di antaranya hilang juga ada. Ya, eksemplar resiko jadinya penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi pada anak mungkin kidul misalnya belum diterima program imunisasi secara baik oleh masyarakat yang dimanfaatkan dengan sign simptomnya seperti ini. Ya, sign simptomnya. Itu ya contohnya. Kemudian contoh diagnosanya, risiko tidak penurunan kesehatan, gitu ya. Contoh-contohnya nanti bisa dibaca oleh teman-teman semua. Kemudian perencanaan, penapisan menentukan prioritas dilakukan penapisan dengan mungkin beberapa kriteria sebagai berikut. Sesuai dengan perawat, kemudian resiko terjadi, bagaimana resiko terjadi menjadi lebih besar dilihat dari host, agent, and environment, resiko parah, kemudian kemungkinan untuk dilakukan pencast, kemudian minat masyarakat, sesuai dengan program pemerintah, kemungkinan untuk diselesaikan, ketersediaan sumber tempat, ketersediaan sumber dana, ketersediaan waktu, ketersediaan sumber fasilitas, ketersediaan sumber petugas dan lain sebagainya. Scoring, skor untuk masing-masing karakter yang 6 9 dari 9 ya. Nah, itu ya 9, coba lihat ke atas. Nah, 12 itu ya. 12 ini nanti kita skor, skor 1 sampai 5. Gampangnya silahkan baca di materi pokok. Saya sudah membuat prioritas yang cepat, di mana yang diprioritaskan adalah KLB. Yang kedua, kalau ada KLB, maka itu menjadi prioritas. Yang kedua, kalau itu program masyarakat, program pemerintah, itu prioritas. Dan yang ketiga, data yang tertinggi. Itu cara cepatnya seperti itu. Ya,
Kemudian rencana tindakan, penapisan, kemudian disusun rencana tindakan, berfokus pada masyarakat, jelas, singkat, dapat diukur. Tujuan itu smart ya. Ada waktu targetnya, time boundnya ada. Kemudian tujuan jangka panjang, ini jangka panjang, hasil akhir yang diharapkan. Kemudian sampai berakhir misalnya naik 50% menjadi sekian persen. Jangka pendek, nah ini jangka pendek itu makanya smart. Ibu-ibu menjelaskan manfaat imunisasi dan ini. Jadi ada specific, measurable, achievable, rational, and time. Kemudian untuk intervensi, merencanakan, dan lain sebagainya ini. Memperhatikan. Dan banyak ini, 51 lembar. Merumuskan evaluasi, evaluasi tergantung dari masalahnya ya. Tergantung pada masalah, maka Anda harus mencari masalah. Masalah di komunitas tadi sudah saya jelaskan secara singkatnya. eh, Prioritasnya sudah dijelaskan barusan. Implementasi tentu sesuai dengan masalah. Tentunya ada kelibatan masyarakat, tenaga non keperawatan juga harus terlibat. Saya tidak tahu nanti coba cek di grup WA untuk P3K di grup WA coba cek. Untuk P3K grup WA-nya sudah saya share di materi umum. Cek aja. Tapi harus pakai nama, yang nggak pakai nama nggak akan saya masukin. Nama WA titik namanya nih, yang nggak saya masukin. Ya. Kemudian tindakan, implementasi, bantuan lain sebagainya ini bisa dibaca lah yang kayak gini. Insya Allah bisa lah inovatif. Ya, tuh. Prinsip lain di sini grup WA P3K sudah di grup umum, cari umum. Kalau yang grup SKB belum buat. Pertimbangkan. Nah ini, ya sampai di sini ini untuk teorinya. Kita tinggal masuk ke ini soal. Sebentar, tadi apa tadi ya yang dimasukin? Bentar ya. Baik, kita nomor pertama teman-teman. Lupa ya apa jam pagi kan dulu ya coach. Ya, di jam pagi benar. Ya nanti ya SKB. SKB kan belum FR. Santai, sabar, sabar. Nanti malam saya share ya. Cek nanti di materi umum saya buatin. Baik, nomor satu. Nomor satu. Silahkan nomor satu teman-teman. Apa jawabnya? Oke, nomor satu. Di wabah daerah membuang sampah di sungai, kebutuhan perawat memberikan penyuluhan mendemonstrasikan cara pembuatan oranye yang benar. Apa ya terjadi wabah diare, membuang sampah, air minum, besar juga diambil dari sungai. Nah, itu perawat komunitas memberikan penyuluhan dan mendemonstrasikan pembuatan oranye yang benar. Apakah upaya kesehatan yang dilakukan oleh perawat? Kalau sedang diare, kalau sedang diare ya.
Kalau sedang wabah berarti itu adalah pencegahan, kok permen. Itu pengobatan, itu bukan preventif. Pengobatan kalau sedang berjalan. Ini kan di sini lebih cenderung kan sedang terjadi. Ya, berarti kuratif. Kecuali kalau penyuluhan pada orang-orang yang masih sehat. Itu adalah preventif. Jangan lupa. Nomor dua, wabah diare sempan. Berarti kita, itu ada penyuluhannya adalah ini wabah. Di mana berapa besar ini? Itu ya penyuluhan kesehatan. Komunitas, ya berarti oleh karena perawat mulai memberi penyuluhan kesehatan. Desa, itu desa. Berarti kita lebih cenderung ke poster ya. Karena ini lebih luas dipang-pangkan di depan. Kalau kenapa infocus? Infocus berapa itu? Jangkau aja ya jangkaunya. Kalau poster bisa di setiap desa, di setiap kampung bisa diberikan. Nah, contoh yang nomor tiga nih, nomor tiga. Prioritas tindakan. Hmm, TB paru sekian persen. Ya. Kemudian ISPA 7, asma sekian. Nah, itu penduduk perokok, warga yang belum pernah mendapat penyuluhan bahaya merokok. Prioritasnya adalah, nah, diketahui penduduk perokok aktif. Berarti kita masih apa? Kira-kira apa? Ada kasusnya bahasa banyak nih, kasusnya banyak, belum pernah penyuluhan. Berarti Promkes terkait dengan rokok. Rokok, rokok, rokok. Ya kita mengandalkan yang paling banyak, data yang paling banyak. Kemudian ini mengalami luka terbuka penyakit tidak kunjung sembuh, pemeriksaan sekian, kemudian melakukan perawatan luka ini sebagai caregiver ya. Kemudian nomor 5, melakukan pemeriksaan darah rutin warga desa, bekerjasama dengan tim kesehatan, kolaborator. Kemudian nomor seorang kepala komunitas berkunjung ke salah satu desa B dengan seorang anak penderita diare sejak tadi pagi. Cara minum pada orang tuanya kemudian minumkan oleh kepada anak tersebut. Peran yang dijalankan mengajarkan pada orang tua itu. Mengajarkan berarti dia edukator. Coba nomor 26, nomor 6 benar gak edukator? Pemberi pelayanan, caregiver itu pemberi pelayanan, ya. Caregiver itu pemberi pelayanan, kalau kolaborator itu orang yang berkolaborasi dengan profesi lain. Konselor, konselor. Kemudian nomor 7 silakan. Silakan, 9. Oke. Mengambil topik penyuluhan terkait hipertensi sebuah desa. Nomor 7. Data jumlah seperti puskesmas.
Ada puskesmas. Metode yang digunakan mahasiswa adalah data sekunder. Cara mengumpulkan data adalah data sekunder. Tadi ya sudah ya. Hah? Yang mana? Case manager itu terkait dengan studi kasus, ya, orang yang terkait dengan kasus. Kemudian caregiver terkait dengan pemberi pelayanan. Konselor ya konsultan konselor itu. Kemudian participan observation itu adalah metode penelitian pada kualitatif, ya, kualitatif yang sifatnya dia mengobservasi dan kalau penelitiannya adalah etnografi. Etnografi itu kita melibatkan dalam sebuah komunitas. Kemudian ada survei, constructed survey adalah survei yang terstruktur, ya, yang terstruktur, yang terarah, ya, terkonstruk itu yang terstruktur, terarah, ya. Sama caregiver sama. Infocus itu merek LCD proyektor. Infocus itu LCD proyektor. LCD proyektor. Kemudian nomor 8. Nomor 8. Nomor 8 silakan. Silakan nomor 9. Nomor 8. Kalau nomor 8 insya Allah bisa lah. Silakan. Kemudian di desa meninggal HIV, ya. Kemudian saat perawat mengantar jenazah ke rumah duka tentang pasien, biasanya perawat kematian pasien. Perawat menjelaskan secara umum penyebab kematian pasien, ada prinsip etik yang ditetapkan oleh perawat. Adalah kalau dia diagnosa kan nggak boleh ya ngomongin diagnosa. Nomor 8 apa teman-teman? Nomor 8 confidentiality. Confidential. Sial. Nomor 9. Silakan nomor 9. Kemudian nomor 9. Sedang berawal melakukan pengajian suatu komunitas setelah bencana. Pengajian mengalami masalah setelah bencana. Mengatakan tidak tahu harus berbuat apa, merasa tidak berdaya karena tidak ada harta benda dan belum cukup bantuan dari pemerintah. Apakah masalah komunitasnya? Apa kira-kira ini? Ini terkait bencana, mengatakan tidak tahu yang harus dilakukan. Berarti terkait dengan, kalau tidak tahu berarti coping ya. Karena tidak tahu, dia tidak tahu. Kalau tidak tahu, coping itu pemecahan masalah. Pemecahan itu coping, coping ho, ya. Ini coping. Pola pemecahan masalah adalah coping. Kemudian nomor 10. 55 mengalami anemia. Anemia
Menggunakan kuesioner melihat pengetahuan siswa tentang anemia. Perannya sebagai kalau kita sebagai dia kan 55% siswa anemi. Kemudian ini sebagai peneliti. Tapi sebagai peneliti enggak ada. Berarti kita lebih cenderung terhadap apa peran yang dijalankan ini kan melihat kuesioner. Berarti penemuan kasusnya. Kasus. Penemu kasus. Ya, ya. Case failure. Kemudian ini. Seorang perawat melakukan kunjungan terhadap pasien tuberkulosis. Didapatkan mengatakan tidak anggota keluarga yang bisa mengantarkan ke puskesmas maupun membantu mengambil obat. Apakah masalah paling yang tepat? Apa ya kira-kira? Berarti apa kira-kira teman-teman? Silahkan jawabannya apa nomor 11? Nomor berapa tadi? Nomor berapa tadi? 11 ya? Silakan nomor 11. Silakan teman-teman nomor 11. Kalau ke bawah itu mudah, ke bawah itu mudah, keluarga mudah. Silakan ada yang lain, silakan. Silakan teman-teman. Nomor 11. Nomor 11 ada yang manajemen yang tidak efektif. Ini memang, ayo, coba dilihat lagi. Ada yang lain? Sambil nyantai. Nah, di sini coba lihat. Mana kalau manajemen tidak efektif, manajemen kesehatan tidak efektif, dia putus obat. Itu biasanya manajemen yang tidak efektif. Kalau pemberian kesehatan tidak efektif, itu cenderung kepada bagaimana support system. Bagaimana support system, ya, termasuk dorongan, ya, kemampuan gitu ya, itu terkait support system, itu pemeliharaan kesehatan. Kemudian defisit, kalau defisit sudah ada kelainan di komunitas, namanya juga defisit. Ya, defisit kesehatan misalnya lebih banyak yang sakit dibanding yang sehat, itu sudah defisit. Kemudian defisit pengetahuan, kurang pengetahuan bedanya. Peningkatan kesehatan manajemen kesehatan. Kalau kesiapan peningkatan manajemen kesehatan, misalnya tidak ada yang sakit, tidak ada yang sakit, tapi mereka semangat untuk belajar, itu kesiapan pendidikan kesehatan. Jadi di sini yang lebih tepat di sini adalah pemeliharaan kesehatan yang tidak efektif, ya. Merawat diri lah, merawat keluarga itu yang tidak efektif. Itu nomor 11. Ya, sama ya. Berarti saya tidak usah menjelaskan yang lainnya. Barusan penjelasannya. Kemudian nomor 12, pasien datang batuk, suara serak, mengetahui pasien mengetahui penyebab penyakitnya karena sering minum alkohol selama 2 tahun namun tetap mengkonsumsi alkohol. Ya, alasannya menambah semangat kerja. Dia harus yang perawatan yang tepatnya apa?
Sudah tahu tapi tidak mau. Itu apa? Nah, itu tadi. Kalau di tadi ulangi lagi. Kalau manajemen itu apa ini? Manajemen pasien sudah mengetahui penyakit. Oh ya udah. Benar. Nih, ini pintar nih ada. Ini ada nih. Bagus nih. Dari siapa ini? Agus. Tuh, ada Agus. No, ini perilaku cenderung berisiko. Kemudian manajemen sudah mengetahui berarti ya ini sudah mengetahui. Kalau ketidakefektifan data mengarah pada sudah terjadi tapi tidak segera berobat. Diskusi defisit kesehatan ya sudah tadi sudah jelasin. Bersama lah. Cuman saya nggak lengkap. Nih dari Agus sip. Tuh dari Agus. Nah, dari Agus no. Jadi jawaban nomor 12 adalah coba lihat, lihat lagi nomor 12 lihat. Baca yang dari Agus, baca yang dari Agus. Baca. Coba baca. Pelan-pelan bacanya. Jadi jawabannya adalah ke sini. Bisa lah, ya di save foto, ya nggak apa-apa di save aja bisa kan. Nanti share di grup ya, Mas Agus di grup umum aja di share. Gak apa-apa di share aja di grup. Boleh kok di share sharean. Oke, nomor 13. 13. Nanti aja di share di umum ya. Supaya untuk teman-temannya. Nih, 13. Penyuluhan TB HIV pada saat pemberian penyuluhan pernah memberikan sebuah contoh kasus terkena TB dengan menyebutkan nama. Berarti dia tidak konfidensial. Titik. Udah jelas ya. Menyebutkan nama tempat tinggal. Dilanggar adalah confidentiality. Kemudian nih, kelompok mahasiswa kurang melakukan screening lansia untuk menemukan kasus DM, asam urat, dan kolesterol. Mahasiswa meminta kepada pihak swasta untuk mengadakan alat pemeriksaan gula darah. Pihak swasta, apa jenis tindakan yang dilakukan oleh berarti kita kemit pemberdayaan atau kemitraan. Oke, kemitraan ya. Jadi ada mitra yang menjadi tanggung ini adalah kemitraan. Kalau pemberdayaan itu memberdayakan masyarakat setempat sesuai dengan sumber daya yang ada. Itu pemberdayaan. Sesuai ya dengan ada tiga ada pemberdayaan. Kemudian protokol kesehatan udah jelas. Bina suasana adalah menciptakan suasana yang baik yang untuk mendukung kesehatan. Advokasi udah jelas. Kemudian nomor 15. Nah, ini memberikan obat cacing gratis posyandu rutin dilakukan 2 tahun. Berarti apa itu? Pencegahan primer atau sekunder? Lebih cenderung ke primer, iya. Primer lebih cenderung ke primer. Kenapa primer? Karena pada anak-anak sekolah bukan anak yang sakit dan tidak ada penemuan kasus, jadi lebih cenderung kepada pencegahan. Primer itu ada dua, promosi kesehatan dan specific protection. Ini yang cacing ini adalah pencegahan spesifik. Spesifik. Silakan nomor 16. 16 teman-teman. 16 silakan. Desa memiliki kebiasaan melahirkan harus makan sedikit, mendapat tubuh kembali ke ukuran bisa semula perawat, kemudian motivasi untuk mengganti pola gaya hidup pasca melahirkan. Tindakannya adalah apa itu?
Ini di Peka Budaya ini apa namanya? Nomor itu berapa? Nomor berapa? Nomor 16 Peka Budaya kan sudah ya? Sudah pelajari Peka Budaya nomor 16. Nah, kalau akomodasi itu mengakomodasi apa yang mengambil alih, mengakomodasi, mengakomodir. Jadi ambil budaya mereka, maintain, mempertahankan. Negosiasi itu tawar-menawar. Kemudian pemeliharaan yang memelihara. Restrukturisasi berarti mengulangi, mengerestrukturisi atau merubah ulang struktur itu, merubah ulang, merubah bentuk ya, merubah bentuk. Merubah aja berarti di sini adalah struktur, uh, merubah gaya hidup, mengganti pola hidup dan restrukturisasi budaya ya. Tuh, ini keluar nih yang kayak gini nomor 17. Istri satu rumah yang mempunyai istri dan anak tinggal bersama dalam satu rumah. Saudara Bapak X dan istrinya tidak ada tinggal dengan keluarga Bapak X. Nuclear family lah ya. Jadi nuclear family. Kalau extended berarti ada beberapa generasi. Dia ada yang meninggal ya, ada yang meninggal ya, ada yang meninggal keluarga dengan meninggal. Single parent cerai. Kemudian 18 kunjungan rumah ibu hamil telah melakukan ANSA secara teratur. Sasaran pelayanan perawatan keluarga yang telah ditetapkan oleh perawat adalah keluarga. Ini telah melakukan secara teratur. Nomor 8 berarti nomor ya ini keluarga yang sehat. Ini kenapa? Kenapa ini dia sudah teratur loh, nggak ada masalah. Ini ANSA rutin, jadi sehat. Kemudian banyak tawuran kampung menimbulkan kerusakan fasilitas umum. Komunitas sebenarnya kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Kalau ada kerusuhan, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Nah, kalau fisiological itu fisik, fisiological kan. Jadi penyembuhan secara fisiologis sendiri, psikologis juga sendiri. Nah, psikologis. Kalau di sini kebutuhan apa yang terpenuhi? Jadi berkembang bersama-sama. Ya, karena merusak harusnya kan dijaga bersama tuh. Jadi tidak mampu mengembangkan. Jadi ini harusnya developmental. Kalau head deviation adalah perubahan kesehatan ya. Deviasi itu penyimpangan ya terhadap pelayanan kesehatan. Itu. Jadi ini lebih cenderung pada self care. Self care itu dalam komunitas bisa individu atau komunitas. Ya, tidak bisa berkembang karena apa? Karena mereka tawuran aja kerjaannya. Kemudian nomor 20 apa nomor 20? Resiko karena dekat sekali dengan mall terminal, temukan rumah sudah mulai merokok, berada di garis pertahanan, manakah kondisi komunitas tersebut berdasarkan model healthcare? Nah ini yang harus kita cari nih. Ini gambarannya, ya ini kalau nggak salah normal, nanti saya cek dulu ya gambarnya ya. Saya juga lupa lagi nih. Model ini, model depending. Coba cek teman-teman nomor 20. Kalau nggak salah normal, tapi saya belum bisa memberikan penjelasan nih. Lupa. Nah, kalau logika sederhananya, pengkajian perawan faktor resiko berarti belum terjadi, ya. Faktor risiko itu belum terjadi. Penyalahgunaan karena lingkungan dekat. Berarti kalau faktor risiko itu lebih cenderung masih normal. Kalau saya normal, nanti penjelasannya saya coba cari dulu ya. Apa fleksibel, apa deviasi dan resisten. Nanti nomor 20 saya cek dulu ya. Lupa lagi saya. Ada yang punya materinya? Kalau resisten itu, coba bentar. Gak merokok ya, nanti saya cek dulu ya. Takut saya salah.
Saya lewat dulu nomor 20. Di, saya cari dulu. Model, 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 no, komunitas. 21. 21. Hilangan nomor 1. Nomor 20 di skip dulu. Oke. Betul Newman ya. Ya, betul Newman. Tapi cuman masalahnya garis-garis ininya, Kak. Ya, bentuk core. Tapi ya, maksudnya ya ini resisten. Ya, nantilah saya cari. 21 aja deh dulu. 21. Nanti saya cari. Newman 21. Ini keluarga anak tinggi meninggal leukemia lansia kesepian sibuk ngurus suaminya laman sakit data yang berarti apa nih nomor ini kalau saya sih lebih lewat nomor 21 kalau ini meliputi tahapan kehidupan ya pengkajiannya jadi tahapan pengembangan jadi lebih cenderung kepada tahap perkembangan keluarga di mana di sini ada anak menikah, luar kota, meninggal, lansia kesepian ini tahap perkembangan. Di sini kenapa? Di sini lansia. Kalau lansia riwayat tahap perkembangan. Keluarga dengan lansia itu perkembangan. Kemudian yang dua 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 silakan teman-teman. Silakan. Nomor dua dua silakan teman-teman. Nomor dua dua Nomor dua dua silakan. Nomor dua dua Nomor dua dua coba kita lihat. Nomor dua dua jawabannya coba lihat. Namun bekerja konsumsi obat warung berarti tidak efektif ke pemeliharaan kesehatan. Kenapa di sini? Dia sudah tahu tapi salah untuk melawatnya. Ya. Kemudian nomor mana ini? Nomor 23. Ini orang tua memiliki dua anak, tidak tiga orang mereka saat ini sudah pensiun yang tinggal berdua. Fokus, buat fokusnya apa? Pendidikan, kepentingan anak. Jawabannya lebih cenderung. Kalau saya sih C, ya, tapi nggak tahu nih. Lansia pendidikan, nah coba kita lihat lagi. Nomor 23. Apa ini? Pensiun, fokus pada yang kesehatan berdasarkan tahap perkembangan tersebut. Pendidikan gak mengurus fungsi pikir yang berduka. Kalau yang tahap perkembangan yang sudah pensiun apa ya? Ya, lansia ya. Kalau lansia itu, jadi tugas lansia saya kehilangan. Lansia itu apa tugasnya? Kognitif atau yang A atau C? Yo, A atau C? Lansia, lansia. Biasanya di A itu kehilangan, ada kehilangan orang yang kasih sayang, di lansia itu A ya.
tahap perkembangan di lansia. Itu terjadi di A, ya. Kemudian nomor 24, perawat mengkaji sebuah keluarga di sebuah desa yang terdiri dari ayah, ibu, dan tiga anak yang beranjak remaja. Ketiga kakak beradik tampak sangat akrab, dan saling menyayang. Komunikasi kedua orang tua tampak mengayomi, saling memperhatikan satu sama lain. Apakah fungsi keluarga yang sedang diterapkan oleh keluarga? Afektif ya, saling menyayangi itu afektif. Sosialisasi, fungsi untuk berhubungan dengan orang lain. Komunikasi, tapi di sini saling memperhatikan satu lain itu adalah afektif. Cinta kasih kayak gitu tuh afektif. Tapi kalau misalnya komunikasi, perawatan kesehatan, merawat yang sakit, interaksi ya nggak ada. Melindungi sosial, fungsi berhubungan, fungsi internal, perlindungan fungsi sosial, ini afektif. Ini. Ada tambahannya tuh. Udah sini juga ada nih, berdepresi, berduka. Hah? Catatan lupa, nggak dihapus. Fungsi rekreasi ya namanya juga rekreasi ya, tamasya kayak gitu. Ya. Kemudian nomor 25, silakan nomor 25. Nyeri skala 3. Keluarga tidak pernah membawa klaim ke puskesmas, ya, malu. Berarti apa yang bisa dilakukan? Kalian sekali mengalami, berarti apa? Berarti kita yang paling bagus itu apa? Ya, afektif kasih sayang. Ya memang kalau bagus ya memeriksakan ini ke puskesmas. Ya, puskesmas. Oke, 21 sampai 25 benar berapa? Saya punya PR di Betty Newman. Mudah-mudahan nanti malam lah. Tapi udah lemes nih. Mudah-mudahan ya sebelum ujian adalah 23, 20, 19. Oke teman-teman, ini saya kurang fit ya. Nanti besok itu terkait dengan apa besok? Besok itu tinggal satu ya. Besok itu tinggal satu. Mana sih? Besok tinggal satu, berarti besok saya masuk jam 10 saja ya. Nah ini Betty Newman nih ada. Ini Betty Newman. Nih Betty Newman. Garisnya ini sudah berarti nggak usah. S1 aja yang kalau D3 nggak usah terlalu pusing. Yang S1 nih ya sudah ada tuh. Download aja. Share di grup ya. Besok pemberdayaan pukul 10 ya, teman-teman. Untuk pemberdayaan pukul 10 ya. Pukul 10 untuk pemberdayaan ya. Terima kasih teman-teman. Kita akhiri dulu. Nanti saya mau istirahat dulu nih. Pagi nggak ada Zoom ya. Pagi nggak ada Zoom. Takut saya ini nih nggak enak badan. Ya. Jadi kita pukul 10 insya Allah mudah-mudahan sehat. Tidak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.